Ya, baik teman-teman, selamat datang kembali ya di channel saya Mujianto Kreatif. Hari ini kita akan membahas sedikit ya terkait dengan bagaimana membuat hot reload ya di dalam PHP menggunakan extension yang ada di Visual Studio Code. Jadi nanti di tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana nanti caranya ketika kita ngoding di PHP gitu ya, itu nanti otomatis nanti akan ada reload gitu ya, otomatis reload di dalam Google Chrome. Nah, ini tentunya akan memangkas waktu kita ya, jadi akan membuat eee, pekerjaan kita menjadi lebih cepat ya dan lebih simpel tanpa harus klik reload gitu ya. Jadi setelah ngoding kita perlu reload, nah ini nggak perlu. Nah, sebelum itu tentu kita perlu siapkan dulu ya bahan-bahannya apa saja, persiapan sebelum eee, kita menggunakan extension ini. Yang pertama adalah local web server, ini bisa Apache, PHP, dan SQL. Maksudnya di sini adalah gabungan ya, jadi teman-teman nanti bisa menggunakan web server seperti Apache, Nginx, dan lainnya. Tentu juga harus diinstal PHP-nya dan juga MySQL-nya atau mungkin MariaDB ketika teman-teman nanti mau membangun sebuah website ya. Terus yang kedua tentu Visual Studio Code karena kita akan menggunakan IDE ini untuk proses di dalam tutorial ini. Yang ketiga yaitu adalah VS Code Extension Live Server. Ini akan kita gunakan untuk menginstal ya. Nanti diinstal supaya nanti extension ini membantu kita dalam mereload ya, mereload secara otomatis ketika terjadi perubahan codingan di dalam program kita. Terus yang terakhir yaitu adalah Chrome Extension ya. Jadi Chrome Extension ini sama namanya juga live server gitu ya. Jadi nanti kita install dan kita konekkan ke Visual Studio Code kita sehingga nanti ketika terjadi perubahan di codingan itu otomatis di Google Chrome juga nanti otomatis akan reload. Oke, ya langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita perlu siapkan tentu kita akan membuka terlebih dahulu Visual Studio Code kita ya. Jadi di sini saya sudah punya Visual Studio Code kita. Nah, ini yang akan kita setup. Tapi sebelum ini kita setup, teman-teman semua di sini perlu mempersiapkan yang namanya web server ya. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan web server. Nah, kebetulan kalau tempat saya itu saya menggunakan paket software ya. Namanya itu Laragon. Ya, jadi saya menggunakan Laragon ya. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan web server software web server yang lain boleh disesuaikan ya. Jadi pastikan nanti di sini sudah di start all ya untuk Apache dan MySQL-nya atau mungkin kalau misalkan menggunakan yang lain silakan nanti start dengan yang lain. Nah, nanti ini yang akan menjadi web server kita ya di lokal komputer kita. Sehingga nanti ketika kita install extension itu bisa nyambung. Nah, teman-teman nanti bisa nyari ya, nyari di internet sesuaikan dengan operating system karena Laragon sendiri itu hanya berjalan di Windows. Kalau teman-teman mungkin pakai Mac bisa pakai yang lain ya, bisa pakai XMPP ya, WAMAM dan seterusnya. Itu bebas saja pada dasarnya fungsinya sama teman-teman ya, fungsinya sama ya, hanya tampilan dan interface serta fitur-fiturnya saja yang berbeda. Nah, yang pakai Laragon nanti teman kalau misalnya mau pakai Laragon silakan download dan diinstal dulu ya, diinstal dulu Laragonnya dan dipastikan sudah di start ya apa adanya. Nah, kalau sudah yang tidak lupa mengingatkan adalah Visual Studio Code-nya ya, Visual Studio Code pastikan sudah diinstal dan setelah diinstal teman-teman nanti bisa di sini kurang lebih tampilan menu defaultnya seperti ini ya. Jadi ini masih kosong. Nah, ini ada icon ya, icon yang kotak-kotak ini. Teman-teman klik saja di situ. Nah, teman-teman nanti cari ya, cari ketikkan di sini yaitu adalah live server. Ini bahan ketiga ya. Nah, live server. Ya, live server. Nah, ini yang dibuat oleh Ritwik Day ya. Ini adalah developernya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini penggunanya cukup banyak ya, 15 juta. Jadi memang sangat populer live server ini. Nah, teman-teman nanti di sini bisa setting ya, setting kalau misalkan belum disetting ya, tapi sebelumnya harus diinstal dulu. Nah, kebetulan saya sudah install. Teman-teman kalian yang akan sudah install akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa setting di sini ya, manage ya, terus kita extension setting. Jadi live server di sini tuliskan, terus kalau sudah diinstal tampilan seperti ini, klik di sini ya, di sini ada extension setting. Nah, di sini ada edit
in setting.json. Ini kita klik saja. Ya, jadi kalau sudah kita klik saja. Kalau sudah, yang paling penting apa ya? Itu adalah port teman-teman ya. Jadi port ini harus kita setup ya. Kita setup. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jangan sampai nanti portnya juga bentrok. Dipakai port yang sekiranya nganggur. Ini contohnya saya ganti saja mungkin ya. Saya ganti misalkan di sini 9999 ya. Nah, jangan lupa di save ya, di save. Kalau sudah di save, kita perlu reload teman-teman ya. Jadi kita close dulu Visual Studio Code-nya seperti ini. Nah, baru kita buka lagi ya. Kenapa seperti itu? Karena itu portnya nanti harus di restart teman-teman ya. Baru dia nanti nyambung. Nah, ini sudah saya restart, saya close, terus saya buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, ini ada port 9999 ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke step keempat ya. Jadi setelah teman-teman install live server di sini ya, terus di setting ya live servernya tadi ya, live server ya, live server di sini setting. Nah, kalau sudah, kita masuk ke step keempat teman-teman ya. Jadi step keempat ini kita akan mencoba untuk menginstal dari sisi Google Chrome-nya ya. Jadi dari sisi Google Chrome-nya nanti teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Nah, silakan buka di Google Chrome ya. Saya akan buka Google Chrome saya ya. Nah, di sini mungkin saya akan tab dulu. Nah, di sini kita akan cari teman ya, live server Chrome. Itu nanti bisa googling aja, namanya ada live server web extension ya. Jadi live server web extension, teman-teman klik di sini ya, teman-teman klik. Nah, di sini kita add to Chrome. Nah, ini kemarin tadi saya uninstall, saya install lagi ya. Nah, ini add to Chrome, kita add extension. Ya, kalau sudah, dia akan muncul tampilannya di atas seperti ini teman-teman ya. Jadi dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa pin dulu teman-teman ya. Jadi di sini kita pin. Klik yang bagian ini, yang di pojok ini ya. Kalau pakai Chrome ya teman-teman ya. Terus di sini kita pin ya, live server web extension-nya ini kita pin sehingga kita bisa klik seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada setup-nya ya. Kita nanti bisa setup untuk live reload-nya PHP kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba ya. Kita akan coba konekkan dari live server ini ke dalam Visual Studio Code. Caranya gimana? Pertama adalah teman-teman misalkan buka dulu Visual Studio Code-nya ya di sini. Nah, di sini misalkan ini saya akan close dulu semuanya ya, saya akan close. Saya close ya. Jadi tampilannya masih kosong. Saya akan membuat satu file dulu ya, teman-teman ya. New file. Di sini akan saya buat dulu new file untuk uji coba. Ya, new file. Nah, di sini filenya tentu tipenya adalah PHP ya, karena kita akan coba PHP ya. Terus saya tulis di sini echo hello world ya. Hello world. Seperti ini. Kalau sudah, ini saya akan save dulu ya, save. Nah, save-nya ini jangan lupa teman-teman ya, foldernya dipastikan di dalam folder web servernya ya. Web server biasanya kalau di Laragon itu kita bisa setup mau lokasinya di mana. Nah, kalau di SMPP itu biasanya di htdoc ya, di htdoc, atau teman-teman mungkin sudah rubah lokasinya. Nah, itu disesuaikan ya dengan kebutuhan. Nah, kita bisa file save as ya, save as di sini. Nah, saya akan pilih ya ke tempat punya saya. Di sini mungkin saya lokasinya itu ada di server di sini, terus www. Nah, di sini akan saya buat folder baru namanya test live reload ya. Saya akan bikin satu folder ya, test live reload. Jadi saya memiliki folder baru test live reload di dalam web server saya. Terus ini saya akan simpan ke dalam file PHP ya, index.php. Ini namanya sebenarnya nggak harus index.php ya, teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ini contohnya saya sudah bikin hello world ya, hello world seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kalau sudah ini kita bisa save dulu, kita save dulu. Terus kita coba akan jalankan dulu ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa ketikkan ya di sini ya, Ctrl Shift P ya. Jadi Ctrl Shift P ini untuk membuka open with live servernya ya. Jadi saya ingatkan ya, Ctrl Shift P. Nanti mungkin kalau di macOS atau di Linux, sorry, kalau di macOS tentu berbeda ya. Nanti mungkin pakai komen. Nah, di sini teman-teman bisa klik di sini ya, open with live server. Ini kita klik. Oh ya, sorry. Jadi ini kalau terjadi error seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa klik seperti ini, file, open folder ya. Kita open dulu teman-teman ya. Jadi ini harus di open dulu. Foldernya harus di open, yaitu menggunakan yang pilih yang tes tadi ya, yang tes tadi. Saya coba cek di sini ada tes live reload ya. Ini saya open, saya select. Ya. Nah,
Nah, otomatis di sini akan muncul kode tadi. Jadi kalau misalkan live server ini hanya bisa berjalan ketika dia sudah di dalam folder, karena dia akan membaca foldernya teman-teman ya. Jadi di sini saya punya index.php seperti ini ya. Kalau sudah teman-teman nanti bisa kembali lagi ya mencoba untuk kita ketikkan Ctrl Shift P ya, kita open with live server. Seperti itu. Nah, di sini otomatis akan redirect ke room kita. Nah, di sini sudah ada portnya 99 ya. Nah, ini kita copy teman-teman ya. Kita copy, ini kita copy ya, kita copy. Kita masukkan dulu di sini ya. Masukkan dulu di sini. Sementara ini kita apply dulu, tapi di sini actual servernya masih kosong. Nah, ini kita akan setup ya. Ya, ini pertama teman-teman ini ya, setup apply yang dari reference-nya. Nah, selanjutnya kita cari folder kita teman-teman ya. Lokasi folder kita di apa adanya dengan cara ketikkan localhost seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cari ya, cari yang tes tadi ya. Teman-teman saya misalkan cari tes. Nah, ini tes live reload di sini. Nah, ini sudah ada hello world-nya. Ini localhost slash tes live reload ini kita akan copy, kita akan kopikan ke actual servernya. Terus kita apply di sini ya. Kalau sudah, kita akan coba teman-teman ya. Kita akan coba misalkan di sini saya reload dulu ya, saya reload dulu, saya akan kecilkan seperti ini. Ini juga akan saya kecilkan. Nah, saya akan ganti di sini halo bos. Nah, otomatis di sini sudah mengganti teman-teman ya. Jadi sudah otomatis reload. Ya, kalau kita tambahkan lagi, misalkan ini kita copy, terus kita enter lagi seperti ini ya. Nah, ini otomatis dia sudah menambah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk setup live reload di PHP, dan teman-teman nanti bisa mencobanya kalau teman-teman menggunakan framework ya seperti Laravel atau CI atau yang lain-lain, tentu itu juga bisa teman-teman ya. Jadi tergantung dari, sesuaikan saja nanti dengan kebutuhan sehingga kita bisa setup teman-teman ya, bisa setup untuk kebutuhan kita ya. Untuk kebutuhan kita, jadi teman-teman nanti bisa menentukan live reload-nya, misalkan mau digunakan di JavaScript sebenarnya juga bisa. Seperti itu. Ya, mungkin untuk tutorial kali ini itu dulu ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.